Halo, nama saya Rizky. Saya akan menjelaskan tentang operasi keselamatan drone pertanian. Dalam konteks ini, saya akan menjelaskan apa saja kemungkinan cedera akibat drone pertanian. Lalu yang kedua, persyaratan pengelolaan dalam drone pertanian. Kemudian yang ketiga, spesifikasi pengoperasian yang aman. Kemudian yang keempat, spesifikasi pengoperasian aman terkait listrik. Dan yang terakhir yaitu beberapa tips tentang drone. Poin yang pertama, kemungkinan cedera akibat drone. Drone multirotor atau drone lainnya yang terbang dengan menggunakan baling-baling yang berputar pada kecepatan tinggi. Apapun bahan dari pembuatannya, semua baling-baling mempunyai daya rusak yang tinggi pada kecepatan yang sangat tinggi. Berikut simulasi kekuatan kerusakan akibat drone kecil dapat menghancurkan satu butir telur. Berikut simulasi dari kekuatan kerusakan yang diakibatkan oleh drone kecil dalam video. Daging babi bisa terpotong sangat dalam. Kemudian cedera akibat terkena propeller drone kecil, jari bisa terluka. Iga babi terpotong, kemudian bisa juga memotong buah jeruk, kerusakannya sangat fatal. Kemudian perilaku apa saja yang dilarang? Ketika baling-baling sedang berputar, sangat berisiko, jangan selalu mendekat. Sebaiknya tidak mengoperasikan drone pertanian ketika ada orang di lapangan untuk menghindari cedera yang lebih serius. Kemudian jaga jarak minimal 6 meter dari drone pertanian itu sendiri. Kemudian poin yang kedua, persyaratan pengelolaan drone pertanian. Manajemen pembatasan penerbangan drone. Wilayah udara terbang yang optimal untuk drone pertanian adalah di bawah ketinggian 30 meter dan harus terbang di atas wilayah pertanian, kehutanan, dan peternakan. Untuk drone kecil dilarang terbang di bawah wilayah udara seperti penjelasan di bawah ini, yaitu zona perlindungan izin bandara, kemudian dalam jarak 1000 meter di atas zona terlarang militer dan area sekitarnya, lalu dalam jarak 100 meter di atas pembangkit listrik, gardu induk, pompa bensin, dan stasiun besar lainnya. Kemudian dalam jarak 500 meter di atas jalur kereta api tidak disarankan. Kemudian dalam jarak 200 meter jalur kereta api dan jalan nasional tidak boleh. Nah, selalu utamakan keselamatan penerbangan. Silakan ikuti aturan berikut, yaitu jauhi area sensitif seperti bandara, terus pangkalan militer, objek nasional. Lalu jauhi keramaian, jangan terbang di atas manusia. Jauhi gedung-gedung tinggi, jangan melebihi batas ketinggian drone. Selalu utamakan keselamatan dalam penerbangan. Nah, berdasarkan peraturan manajemen pilot UAS sipil di Tiongkok, drone pertanian tersebut termasuk dalam kategori V, artinya pilot drone pertanian tersebut harus memiliki lisensi pilot kategori V atau sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan secara mandiri oleh produsen drone itu sendiri. Setelah pilot tersebut lulus pelatihan dan diberi penilaian, tanpa lisensi, pilot drone pertanian di Tiongkok tidak akan dapat mengakses subsidi, klaim asuransi, dan layanan lainnya. Poin yang ketiga, spesifikasi pengoperasian aman untuk drone pertanian.
pastikan keselamatan dari operator itu sendiri. Di dalam bahasan ini saya mempunyai kualifikasi, yaitu operator harus menyelesaikan pelatihan operasional yang sesuai untuk memperoleh kualifikasi operasional yang relevan. Kemudian menggunakan APD seperti pelindung topi, matahari, masker, kacamata pengaman, sarung tangan karet, dan sepatu boot. Penggunaan pestisida yang aman, mengetahui toksitas pestisida, dan mengalami potensi resiko pestisida terhadap manusia dan lingkungannya. Kemudian jaga jarak aman dari drone. Usahakan menjaga jarak aman lebih dari 6 meter dari drone. Jangan mendekati baling-baling yang sedang berputar, dan jangan mengambil drone pertanian dengan tangan Anda. Jangan sampai. Kemudian jaga jarak aman dari orang lain seperti ini. Area operasi harus clear dari orang-orang. Kemudian jangan sekali mengambil resiko saat demonstrasi. Kemudian jadwalkan jam kerja yang sangat wajar. Contohnya, beristirahatlah di siang hari, karena penyemprotan waktu siang hari tidak efektif. Lalu hindari operasi pada malam hari karena sangat gelap, jadi rawan untuk sensor dari drone itu sendiri. Kasus dalam bulan September tahun 2018, Mr. Chen lepas landas dan mendaratkan drone pertanian di jalan, dan Liu yang sedang dalam perjalanan pulang kerja menabrak drone, jatuh ke dalam selokan dan terluka parah. Kemudian Chen didakwa melakukan kejahatan oleh jaksa setempat. Kemudian yang keempat, spesifikasi pengoperasian aman terkait listrik. Ini contoh tabel pilihan diameter kawat tersebut. Semakin besar diameter kawat, semakin kuat kapasitas bebannya. Jangan pernah menggunakan kawat tipis untuk beban besar. Kelebihan beban akan menyebabkan kabel terbakar. Tegangan keamanan untuk tubuh manusia. Tegangan pengaman untuk tubuh manusia kurang dari 36 volt, cadu daya 220 volt, dan 380 volt, yang umumnya dalam kehidupan memiliki resiko fatal bagi tubuh manusia. Kemudian, lengan arm terbuat dari serat karbon atau aluminium, bersifat konduktif dan bukan isolatif. Lalu, hindari benturan pada kawat listrik. Survei lingkungan sebelum pengoperasian, dan perhatikan kabel dan tiang listrik. Kemudian, jika bekerja pada malam hari, ingatlah untuk melakukan perencanaan rintangan pada siang hari untuk menghindari tabrakan. Untuk pengoperasian di sekitar saluran transmisi, perlu menjaga jarak lebih dari 6 meter agar tidak bertabrakan dengan saluran transmisi. Jika drone menabrak saluran tegangan tinggi, ingatlah untuk tidak menanganinya sendiri. Ada bahaya bagi drone itu sendiri, bersifat konduktif. Hubungi operator listrik atau perusahaan penyedia listrik untuk menanganinya agar segera dilakukan pemadaman terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Berikut tips-tips penting selama demonstrasi produk. Untuk lepas landas dan mendaratkan drone pertanian, penonton harus menjaga jarak minimal 10 meter. Kemudian, staf wajib menjaga ketertiban di lokasi untuk menghindari terlalu dekat dengan drone. Kasih garis keamanan harus siap dan terpasang. Kemudian untuk trainer pengajaran sebaiknya memilih
tempat yang terbuka tanpa kerumunan penonton dan dilarang melakukan di jalan raya, tempat umum atau keramaian. Kemudian apabila ada anak-anak atau orang tua di lokasi demonstrasi atau pengajaran, jaga jarak minimal 10 meter dan selalu perhatikan perlindungannya. Dilarang menggunakan drone pertanian untuk segala bentuk hiburan. Tidak boleh untuk mendemonstrasikan dalam ruangan. Kemudian tidak boleh lepas landas ketika aplikasi pengendali jarak jauh memperingatkan bahwa ada lengan yang tidak terkunci. Kemudian ketika pengguna ditemukan menggunakan drone pertanian untuk beberapa perilaku yang sangat berbahaya, mereka harus dihentikan untuk menghindari kerusakan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya.